selamat datang di podcast kami, Biologi in Our Life. Perkenalkan, saya Dela sebagai pemandu podcast kali ini. Nah, hari ini ada yang tahu nggak ya? Kita akan bahas materi tentang apa? Apa ya? Nah, Ibu kasih tahu ya. Kita akan bahas tentang materi genetika. Aduh, materi genetika itu materi paling pusing sepanjang zaman ketika ibu belajar ketika SMA itu. Nah, berhubung karena itu materi paling pusing ya, ibu akan menjelaskan, tapi bukan ibu sih yang jelasin. Nah, ibu akan bantu kalian dengan bincang-bincang santai bersama salah satu guru cantik kami ya. Ada rekan saya. Halo, yaitu perkenalkan nama Ibu Mima, salah satu guru biologi. Nah, terima kasih untuk Ibu Mima. Oke. Hari ini kita belajar genetika mengenai sintesis protein. Nah, dari sintesis protein ini sebenarnya apa sih, Bu, yang dimaksud dengan sintesis protein itu sendiri? Kalau sintesis protein gitu ya, secara mudahnya, sintesis itu kan berarti pembentukan gitu kan. Sedangkan kalau protein itu kan rantai asam amino yang kemudian akan menjadi polipeptida gitu. Jadi kalau misalnya sederhananya sih, sintesis protein itu berarti pembentukan protein. Oh, gitu. Jadi gitu ya anak-anak. Proses pembentukan protein itu sintesis protein. Nah, proses pembentukan protein itu kan udah terbentuk dalam tubuh. Berarti kan tubuh kita udah punya protein nih, Bu. Iya. Tapi kenapa kita masih butuh protein dari luar, Bu? Oke, benar tadi yang dibilang sama Bu Dela, kalau tubuh kita itu sebenarnya udah punya ya protein gitu. Nah, tapi fungsi protein ini kan untuk memastikan jaringan tubuh kita itu bisa bekerja dengan baik. Nah, andai saja amit-amit sih ya, tapi kan misalnya kayak kita ada salah satu jaringan dari tubuh kita itu yang rusak gitu. Tapi disinilah fungsi dari si protein ini gitu, untuk memperbaiki jaringan yang rusak tersebut gitu. Nah, tapi meskipun protein itu kita sudah dapatkan dari dalam, kita juga perlu nih untuk dapetin asupan protein dari luar. Nah, gitu. kenapa tuh? Nah, karena ini ada perbedaan. Ada perbedaan antara struktur protein yang dihasilkan oleh tubuh kita sama yang kita dapatkan dari luar. Kalau misalnya protein itu kan disusun dari berbagai macam asam amino gitu kan. Nah, tubuh kita itu perlu 20 jenis asam amino. Banyak banget ya? Iya, banyak. Nah, itu juga masih terbagi lagi. Jadi 9 asam amino yang esensial dan 11 asam amino yang non esensial. Nah, jadi kita membutuhkan makanan nih untuk mendapatkan asam amino yang esensial, karena dari tubuh kita yang diproduksi itu hanya asam amino yang non esensial saja. Oh, jadi gitu ya anak-anak. Ternyata tubuh kita tuh cuma memproduksi asam amino non esensial aja. Iya, betul gitu itu. Ya, Bu ya? Iya, berarti ringkasnya gitu. Kalau esensialnya dari makanan yang kita makan sehari-hari. Iya, yang kita dapetin dari luar, asupan protein yang kita dapetin dari luar. Contohnya apa nih? Kayak protein. Nah, ada yang tahu? Makanan yang paling protein. gampang kita makan everyday. Yes, chicken, I think. Chicken, ayam ya. Yang suka laut-lautan, ikan ya. Itu juga. Nah, itu salah satu contohnya. Oke. Oh iya, Bu. Untuk sintesis protein ini kan terjadi dalam tubuh kita ya? Iya. Nah, tapi lebih spesifiknya gimana sih terjadinya itu, Bu? Oke, kalau ibu biasa jelasin sih ya di kelas biar anak-anaknya tuh paham. Kalau sintesis protein itu berarti itu kan perubahan dari DNA menjadi RNA. Gitu. Perubahan. Nah, perubahan dari DNA ke RNA ini kemudian dilanjutkan dari RNA menjadi protein gitu. Kalau pembentukan protein itu kan pasti anak-anak ya harus tahu kalau misalnya itu terjadi di nukleus. Nah, sedangkan kalau untuk sintesis protein dari RNA-nya itu nanti akan berlangsung agak minggir dikit gitu ya, agak serong dikit, geser ya. Jadi dia ada di ribosom gitu. Nah, anak-anak juga harus ingat fungsi dari ribosom itu sendiri itu untuk mensintesis gitu kan, atau membuat protein. Oh, jadi
ada 2 tempat ya Bu Iya, ya. ada 2 tempat. Yang satu di nukleus, yang satu lagi di ribosom. Nukleus itu Betul. ada apa proses apa aja tadi Bu? Ada pembentukan dari DNA ke RNA. Oh, Kemudian DNA, untuk di ribosom itu lebih ke sintesis proteinnya dari RNA oke. ke protein. Oh, jadi kalau di DNA ke RNA itu kan tahapnya kalau nggak salah saya ingat-ingat itu Iya. transkripsi, bukan ya Bu ya? Betul, transkripsi. Transkripsi itu kan kayak nyetak gitu ya. Oh. Gampangnya itu kayak nyetak DNA jadi RNA gitu. Gampangnya sih gitu Oh, kalau gitu. dijelasin ke anak-anak mah. Udah dapat RNA M ya? Iya. RNA M apa yang itu sih Bu? Kalau RNA itu cuma bahasa oh, aja bahasa sih. aja Kan ya. kita biar agak Inggris Indo gitu gitu ya. Jadi kayak oke. mRNA itu messenger RNA. Oke, Atau messenger kalau RNA. Indonya ya versi Uh-uh. bahasa Indonesianya itu berarti RNA duta atau RNA pesan gitu Oh, dia. dari RNA messenger ini dicetak si DNA-nya, Iya. udah itu keluar Betul. dari nukleus ke ribosom. Ke ribosom. Terus terjadi proses translasi. Oh, transkripsi, Oh, transkripsi. translasi apa transkripsi nih, Bu? Kalau yang keluar ya? Iya. Kalau keluar berarti translasi. Oh, yang keluar translasi di Iya. ribosom. Ya, jangan ketukar ya. Betul, Kalau betul. yang di dalam nukleus itu transkripsi, Betul. kalau yang di luar itu translasi. translasi. Ingat aja kalau transkripsi berarti dia itu nyetak. Kalau translasi itu kan apa tuh? Misalnya kita nih mau cari tahu bahasa Inggrisnya meja gitu kan. Meja tuh pakai Google apa ya? Bu, pakai Google apa, Bu? Kalau mau terjemahin gitu, Bu. Google Translate. Iya, nah itu kan berarti translasi itu menerjemahkan. Oh. Yang diterjemahin itu apa? Yang diterjemahin itu si messenger RNA-nya Jadi diterjemahin. nerjemahin itu yang di akhir. Iya. Pertama nyari info dulu. Betul, gitu. itu. Nyari Jadi- infonya di transkripsi. Iya, betul. Ngetranslate-nya di Di translasi. translasi. Iya, Oke. betul. Gampang ya ternyata kan? Ternyata Iya. gampang ya kalau udah paham konsepnya. Betul. Oke. Dari prosesnya ini sendiri gimana sih, Bu? Ibu bisa jelasin nggak ya tentang sintesis protein ini? Nah, kalau prosesnya itu sama yang kayak tadi ya. Jadi anggap lagi nih, kita di proses transkripsi itu kan ada 3 tahap. Oh, ada gitu 3 ya. tahap. Ada inisiasi, ada elongasi, dan juga ada terminasi. Oh, oke. Di inisiasi berarti inisiatif lah ya. Oh, inisiatif. Permulaan. Kita Permulaan. mulai dari diri Wih, gitu ya. mulai dari diri. Kita memulai dulu suatu tindakan, artinya si DNA ini kan dia dicetak gitu menjadi cetak. RNA. Kemudian ada elongasi, pemanjangan. Pemanjangan. Nah, kita lupa mention nih, kalau di transkripsi ini kita kan butuh RNA polimerase. Oh, Iya, jadi nanti yang jalan-jalan itu sepanjang untai DNA itu si RNA polimerase. Nah, nanti kalau misalnya si RNA polimerase udah sampai ke terminator gitu ya, itu berarti dia sudah mencapai tahap elongasi atau pemanjangan gitu. Nanti kalau udah sampai ke ujung ya, terminal istilahnya, itu berarti sudah masuk ke tahap terminasi. Itu untuk transkripsi. Untuk transkripsi. Iya, kalau translasi gampangnya tuh dari hasil mRNA gitu kan. Kan udah mRNA. dapet nih Iya, pesannya udah ya, kita udah dapet intinya. Nah, itu dibawa dari inti sel ke ribosom. Oh, dari ribosom. Iya, nah translasi juga sama sebenarnya, dia ada 3 tahap juga, kayak ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Itu harus hafal ya 3 tahapnya. Perbedaannya cuman kalau di translasi itu setelah dibawa gitu ya dari nukleus ke ribosom, berarti di inisiasinya kita mulai dari codon start. Ayo, codon start apa nih, Bu? Masih ingat gak, Bu? Codon start Codon start itu loh, Bu, yang kalau 3 dibalik basa jadi nitrogen Iya. yang apa sih ibu jadi ingat kan? yang kalau dibalik tuh jadi gua gitu. Oh, Nah. namanya metionin bukan sih, Bu? Iya, metionin, kodenya itu A, U, dan G. Itu pasti selalu kode dari start kodenya begitu, A, U, G. AUG. Nanti kalau udah lanjut ke proses elongasi atau penerjemahan. Jadi kodon-kodon itu ya diterjemahin untuk kita dapat hasil akhirnya apa gitu. Nanti step yang terakhir berarti di terminasi. Itu gampang kan, ternyata nggak susah banget loh. Oh ya, Bu, Iya. waktu sintesis protein itu kan ada kayak sisi EPA. Itu apa ya, Bu ya?
Nah, kalau itu sebenarnya kita lanjutkan nanti ya pembahasan kalau kita belajar. Karena kalau untuk podcast kayak gini nih yang penting tuh anak-anaknya tuh paham dulu lah tahap-tahapannya. Iya, biar penasaran. Lanjut ke part 2. Part 2 podcastnya. Oke, lanjut ke part 2 untuk tentang sisi enzim tadi iya, ya. Betul. Oke. Untuk yang disebutkan RNA messenger dan RNA duta nih Bu, apa sih bedanya RNA messenger sama RNA duta sama RNA yang lain gitu Bu? Oke, kalau RNA messenger atau RNA duta itu kayak pembawa pesan aja sih. Bedanya messenger sama pesan, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kalau tRNA itu yang sebagai translate-nya, penerjemahnya gitu. Terus kan tadi ada RNA polimerase, itu berarti enzimnya. Oh jadi anak-anak nih ya ada RNA duta, ada atau bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Inggrisnya RNA messenger ya Bu ya? Iya, betul. Terus ada RNA polimerase, terus ada apa lagi? tRNA. Oh, ada tRNA. Nah, itu masing-masing beda. Iya. Kalau RNA duta itu buat apa ya tadi Bu? Sama kok, itu RNA duta, RNA pesan, RNA messenger itu istilah doang. Terus kalau yang RNA polimerase itu tadi buat enzim apa tadi Bu? Iya, itu untuk di DNA, itu di transkripsi. Jadi kita tuh perlu untuk RNA polimerase karena buat mengawali ya? Iya, betul. Buat mengawali tahap transkripsi. Betul. Terus kalau tRNA itu ngebantuin proses pada translasi. Iya, betul. Oke. Jadi kejawab ya anak-anak, fungsi dari macam-macam RNA pada tahap sintesis protein. Iya. Nah, sintesis protein ini berarti kita bisa simpulin ya Bu ya? Iya. Sintesis protein ini kan merupakan proses pembentukan protein dari DNA oleh RNA yang tahapannya terdiri dari 2 tahap nih, transkripsi dan translasi. Terus baik dari tahap transkripsi dan translasi ini itu ada 3 tahap masing-masing. Iya, ada masing-masing ada 3 tahap. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Wih, oke. Mungkin cukup sekian ya kali ya bincang-bincang santai kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya Bu Wima. Jangan lupa nanti kita ada part 2-nya ya. Nanti kita akan lebih gali lagi nih kalau mau sintesis protein tadi yang fase-fase itu loh Bu. Itu kan belum sempat dibahas. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut jangan lupa yang part 2. Oke. Nantikan ya dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di Bio in Our Life part selanjutnya. Dadah. Hello, Biologi in Our Life adalah sebuah podcast yang akan membicarakan seputar apa itu biologi. So, enjoy!